Lo pernah nggak ngerasa aneh? Kenapa orang yang utangnya paling besar, justru seringkali orang yang paling kaya, ada pengusaha punya utang 50 miliar, santai. Sementara orang biasa utang 5 juta aja, udah gemeteran tiap akhir bulan. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka nekat? Atau mereka ngerti sesuatu yang orang lain nggak ngerti? Hari ini gue mau bongkar cara main yang beda level. Karena kenyataannya, utang tuh bukan masalah. Cara lo pakai utang, itu yang menentukan lo naik level atau hancur pelan-pelan. Dan setelah video ini, cara lo melihat utang nggak akan sama lagi. Masalah terbesar orang biasa bukan utangnya. Masalahnya adalah utang dipakai buat konsumsi. Coba jujur, utang paling sering dipakai buat apa? Ganti HP, kredit motor, liburan, beli furniture, buat gaya hidup. Itu bukan aset, itu beban. Dan yang lebih bahaya, cicilannya dibayar dari gaji aktif. Artinya apa? Kalau lo berhenti kerja, cash flow berhenti, utang tetap jalan. Disinilah banyak orang tenggelam. Utang nggak salah, strukturnya yang salah. Sekarang kita masuk ke cara berpikir pengusaha. Pengusaha nggak melihat utang sebagai beban. Mereka melihat utang sebagai alat pengungkit atau leverage. Gue kasih ilustrasi. Misalnya ada pengusaha punya bisnis yang profitnya stabil. Dia tahu, kalau dia tambah 1 mesin produksi, omset bisa naik 2 kali lipat. Tapi dia nggak punya cash 1 miliar buat beli mesin itu. Dia punya 2 pilihan. 1, nabung 5 tahun. 2, pinjam sekarang dan ekspansi cepat. Orang biasa bakalan takut pinjam, tapi pengusaha bakalan hitung. Kalau ada mesin harganya 1 miliar, bisa menghasilkan tambahan profit 300 juta per tahun. Berarti 3-4 tahun sudah balik modal. Artinya apa? Utang itu mempercepat pertumbuhan. Dia nggak pakai uangnya sendiri. Dia pakai uang bank buat menghasilkan uang lebih banyak. Itu level main yang beda. Sekarang kita bedah inti permainannya. Ada 2 jenis utang. 1, utang yang menggerus cash flow. 2, utang yang menghasilkan cash flow. Utang konsumtif adalah cicilan keluar, nggak ada pemasukan tambahan. Utang produktif adalah cicilan keluar, tapi ada mesin uang baru. Gua kasih contoh, lo kredit mobil buat gaya, cicilan 5 juta. Mobilnya nggak hasilin apa-apa. Bandingkan dengan lo kredit mobil buat operasional bisnis. Mobil itu bikin lo closing klien, naik omset 20 juta per bulan. Kelihatannya sama-sama kredit. Tapi dampaknya beda dunia. Pengusaha ngerti, utang harus punya tujuan menghasilkan. Kalau enggak akan diambil. Ini yang jarang orang ngerti. Pengusaha nggak main perasaan. Mereka main angka. Mereka lihat berapa persen cicilan dari cash flow-nya, berapa margin keuntungannya, berapa lama balik modalnya. Mereka pastikan satu hal. Cicilan maksimal hanya sebagian kecil dari cash flow. Kalau bisnis profit 500 juta per bulan, cicilan 100 juta masih aman. Tapi kalau profit cuma 50 juta, utang 100 juta, itu bunuh diri. Makanya itu, utang besar bukan berarti berbahaya. Utang yang nggak proporsional, itulah yang berbahaya. Ini poin pentingnya. Orang biasa tumbuh linear, tabung, beli aset, tunggu, tumbuh pelan. Pengusaha tumbuh eksponensial, pinjam ekspansi, profit naik, ekspansi lagi. Mereka mempercepat waktu. Kalau tanpa utang, mungkin butuh 10 tahun buat buka 5 cabang. Dengan utang terstruktur, bisa 3 tahun. Utang mempercepat timeline. Dan di dalam bisnis, siapa yang cepat, dialah yang menangin pasar. Sekarang gue kasih realitanya. Utang itu seperti bensin. Kalau mesin lo sehat, bensin bikin lo ngebut. Kalau mesin lo rusak, bensin bikin lo meledak. Kalau lo belum disiplin, gak bisa kontrol cash flow, masih impulsif, belum punya sistem, utang itu bahaya. Utang memperbesar karakter finansial lo. Kalau lo rapi, dia bikin lo besar. Kalau lo berantakan, dia bikin lo hancur cepat.
Orang biasa bertanya, gimana caranya bebas utang? Pengusaha bertanya, gimana caranya utang ini menghasilkan? Satu takut risiko, satu mengelola risiko, satu kerja demi uang, satu pakai uang untuk bekerja, dan itu beda level. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, utang itu baik atau buruk? Pertanyaannya adalah, kalau lo dikasih akses pinjaman 1 miliar hari ini, lo pakai buat apa? Naik gaya hidup atau bangun mesin uang? Karena disitulah kelihatan lo masih main aman atau udah siap naik level sebagai pengusaha. Kalau lo mau belajar naik 1% tiap hari sebagai pebisnis, subscribe. Karena di sini kita nggak cuma ngomongin uang, kita belajar cara mengendalikannya.